Pernah nggak lu ngerasa hidup tiba-tiba ngerem mendadak tanpa peringatan? Awalnya semua terasa normal, tapi makin lama harga bahan pokok naik, inflasi gila-gilaan, upah nggak ikut naik, atau tiba-tiba kantor lu potong gaji bahkan PHK. Rasanya kayak ditampar realita yang nggak lu siapin sebelumnya. Kalau nggak punya pegangan finansial yang kuat, situasi ini bisa jadi bom waktu yang kapan aja meledak. Data survei terbaru di Indonesia nunjukin banyak warga, termasuk kelas menengah nggak punya dana darurat yang cukup, pengelolaan keuangan yang masih sembarangan, dan kebiasaan konsumtif yang nggak disadari. Misalnya survei Good Stats bilang bahwa meskipun 71% responden mau meningkatkan kebiasaan finansial, sebagian besar mereka belum punya sistem yang konsisten buat nyiapin diri menghadapi situasi darurat. Literasi keuangan Indonesia juga masih belum sempurna. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024, indeks literasi keuangan ada di angka sekitar 65,4%. Artinya ada sekitar sepertiga masyarakat yang belum cukup memahami dasar-dasar pengelolaan keuangan yang penting ketika krisis datang. Krisis bukan cuma soal kehilangan pekerjaan, bisa juga soal tiba-tiba kebutuhan mendadak seperti rumah sakit, pengeluaran sekolah yang nggak diprediksi, atau inflasi harga kebutuhan pokok. Orang yang udah punya kebiasaan finansial sehat bisa lebih tenang, nggak panik, dan bisa adaptasi cepat. Nah, di video ini, gue bakal bahas 5 kebiasaan finansial yang bisa jadi kompas lu pas badai datang, kebiasaan yang bisa bikin lu nggak langsung runtuh ketika krisis menerjang. Kita akan bongkar yang nyata, yang bisa langsung lu praktek dan rasain bedanya. Gue juga bakal kasih contoh nyata dari Indonesia supaya lu nggak cuma denger teori doang. Jadi kalau lu mau punya keuangan yang tahan banting, kalau lu nggak mau jadi korban situasi ekonomi yang nggak stabil, jangan skip video ini. Siap, mari kita sikat. Tabung sebelum habiskan. Ini bukan sekadar tips finansial, ini fondasi hidup supaya lu nggak goyah tiap kali badai datang. Banyak orang mikir tabungan itu soal sisa uang. Padahal, di dunia nyata yang bikin selamat dari krisis itu bukan penghasilan besar, tapi kebiasaan disiplin kecil yang dilakukan terus-menerus. Kalau lu perhatiin pola kelas menengah kebanyakan, siklusnya begini. Gajian, bayar tagihan, belanja kebutuhan, nongkrong atau self-reward, sisanya baru ditabung. Hasilnya, hampir selalu nihil, karena sistem ini bikin tabungan jadi prioritas terakhir, padahal justru itu yang harus jadi fondasi pertama. Dan begitu ada masalah, PHK, harga kebutuhan naik, kesehatan mendadak butuh biaya, baru deh kerasa remuknya. Cara yang sehat justru dibalik, tabung dulu baru belanja. Begitu gaji masuk, langsung potong sebagian untuk tabungan atau investasi, baru sisanya buat gaya hidup. Ini yang di barat disebut pay yourself first, bayar diri lu dulu sebelum bayar orang lain. Mindset ini sederhana, tapi dampaknya gede banget. Kenapa harus kayak gitu? Karena krisis datang tanpa ngetok pintu. Pandemi 2020 contoh paling brutal. Jutaan orang kehilangan penghasilan, bisnis kecil pada tutup. Banyak orang bahkan harus gesek kartu kredit buat sekadar belanja beras. Yang punya tabungan 3-6 bulan pengeluaran jauh lebih tenang dan bisa ambil keputusan rasional. Yang nggak punya, panik, stres, dan gampang terseret utang baru. Fakta real, survei OJK 2022 nunjukin mayoritas masyarakat Indonesia belum punya dana darurat memadai. Lebih dari 70% responden bilang tabungan mereka habis dalam waktu kurang dari 3 bulan kalau kehilangan penghasilan. Artinya mayoritas orang masih pakai pola tabung sisa, dan itu terbukti nggak efektif. Makanya mulai sekarang ubah polanya. Begitu gaji turun ke rekening, langsung sisihin minimal 10% sampai 20% untuk tabungan atau investasi. Kalau bisa otomatis lewat auto debit supaya disiplin tanpa mikir. Jangan tunggu kalau ada sisa, karena biasanya nggak akan pernah sisa. Biar lebih jelas, gua kasih contoh real. Lu gajian 5 juta rupiah, otomatis potong 500 ribu rupiah buat tabungan. Jangan disentuh. Simpen di rekening terpisah supaya nggak kecampur sama uang belanja. Kalau ada penghasilan tambahan, bonus, side job, sisihin juga minimal 30-50% sebelum lu belanjain. Dampak kebiasaan ini gede banget. Tenang secara mental, punya safety net buat situasi darurat, jadi nggak gampang panik. Lebih fokus pada kebutuhan, otomatis lebih bijak belanja, nggak gampang kebawa konsumtif. Aset bertumbuh, tabungan bisa diputar ke instrumen investasi yang sesuai profil risiko lu. Peluang lebih besar, saat krisis datang, lu punya modal untuk ambil kesempatan yang orang lain nggak sanggup. Ingat, orang kaya bukan cuma karena penghasilan mereka besar, tapi karena disiplin mereka lebih tinggi. Mereka selalu bayar diri sendiri dulu sebelum bayar orang lain. Kelas menengah sering kebalik, bayar semua orang dulu baru nyisain buat diri sendiri. Itu sebabnya aset mereka stagnan.
Mulai sekarang tanam pola pikir ini. Gaji bukan buat dibakar habis, tapi buat dibangun. Tabungan bukan sisa, tapi prioritas. Self-reward boleh, tapi setelah nabung, bukan sebelum nabung. Kalau lu udah terbiasa sama kebiasaan ini, saat krisis datang lu nggak cuma selamat, lu bahkan bisa berdiri paling tegak saat orang lain jatuh. Karena yang lu bangun bukan cuma tabungan, tapi juga rasa aman, kepercayaan diri, dan kebebasan. Dan itu jauh lebih mahal daripada barang-barang yang cuma bikin kita kelihatan kaya dari luar. 2. Gunakan dana darurat. Dana darurat itu kayak sabuk pengaman finansial, kelihatannya sepele, jarang kepake, tapi begitu kejadian darurat datang, dia yang nyelamatin lu. Sayangnya, banyak orang nganggap dana darurat cuma teori di buku finansial. Mereka mikir, gua kan sehat, kerjaan aman, keluarga fine-fine aja. Padahal realita hidup selalu punya cara bikin kita kaget. Contoh paling nyata, pandemi 2020. Banyak orang yang kelihatan aman tiba-tiba kehilangan pekerjaan, bisnis sepi, gaji dipotong. Yang nggak punya dana darurat langsung panik, nyari pinjaman sana-sini, bahkan terjerat utang riba cuma buat bertahan hidup. Sementara yang punya dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran masih bisa tenang, punya waktu mikir, dan bisa atur strategi tanpa keburu panik. Fakta real, survei OJK dan Bank Dunia nunjukin mayoritas masyarakat Indonesia belum punya dana darurat memadai. Bahkan 7 dari 10 orang tabungannya habis kurang dari 3 bulan kalau kehilangan penghasilan. Ini angka yang harusnya bikin kita sadar kalau dana darurat itu bukan kemewahan, tapi keharusan. Fungsi utama dana darurat, nutup pengeluaran mendesak yang sifatnya nggak bisa ditunda, kesehatan, perbaikan rumah, kehilangan pekerjaan. Ngasih ruang mental supaya kita bisa ambil keputusan rasional di saat krisis. Menghindarkan kita dari utang konsumtif atau riba yang justru bikin masalah makin besar. Cara praktis nyiapinnya, targetin minimal 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Kalau penghasilan lu nggak tetap atau lu punya tanggungan besar, usahain 9-12 bulan. Simpen di instrumen yang likuid dan aman. Contoh, tabungan terpisah, deposito, reksa, dana pasar uang. Jangan taruh di saham atau aset yang nilainya fluktuatif tinggi. Bikin rekening khusus biar nggak kecampur sama uang belanja harian. Disiplin top up tiap bulan, bahkan kalau cuma kecil. Lama-lama bakal gede juga. Cara pakai dana darurat. Pakai cuma buat hal yang betul-betul darurat, kehilangan pekerjaan, sakit parah, perbaikan mendesak. Setelah dipakai, wajibin diri lu untuk ngisi lagi sampai penuh. Anggap kayak HP yang baterainya harus di-charge. Jangan anggap dana darurat sebagai tabungan jalan-jalan atau duit beli gadget. Ini adalah benteng terakhir finansial lu. Dampak positifnya, hidup lebih tenang. Lu nggak gampang goyah kalau ada berita buruk di kantor atau krisis ekonomi. Lebih fleksibel ambil keputusan. Kadang orang kerja mati-matian di tempat yang toksik cuma karena takut kehilangan gaji. Dengan dana darurat, lu punya ruang buat resign atau pindah kerja tanpa panik. Lebih kuat hadapi risiko bisnis. Kalau lu punya usaha, dana darurat pribadi bikin lu nggak harus campur aduk keuangan bisnis. Mindset yang perlu lu tanam. Dana darurat bukan tanda lu paranoid, tapi tanda lu visioner. Semakin gede tanggungan lu, semakin gede dana darurat yang perlu lu punya. Punya dana darurat itu artinya lu punya hak untuk lebih tenang dan bebas ngambil keputusan hidup. Intinya, dana darurat bukan cuma angka di rekening. Dia adalah waktu plus ketenangan pikiran yang lu beli buat masa depan lu sendiri. Karena di dunia yang makin nggak pasti ini, waktu mikir dengan tenang itu lebih mahal daripada apapun. 3. Investasi konsisten berkala. Kalau lu perhatiin, semua orang pengen hasil cepat. Dari diet, bisnis, sampai investasi. Tapi kenyataan pahitnya, nggak ada jalan pintas buat kekayaan yang tahan lama. Orang kaya ngerti satu hal sederhana tapi powerful. Uang itu kayak bibit. Lu tanam, rawat, dan kasih waktu dia tumbuh. Lu buru-buru cabut atau pindahin tanahnya mati. Prinsip ini juga berlaku di investasi. Yang menang bukan yang paling ngebut, tapi yang paling konsisten. Banyak orang mikir, gua kan gaji standar, mana bisa investasi besar. Padahal justru disitulah kekuatannya. Nominal kecil tambah waktu panjang ditambah disiplin sama dengan hasil gede. Konsistensi bikin lu menang tanpa harus punya modal besar. Ini yang disebut orang-orang finansial sebagai compounding atau efek bola salju. Contoh nyata, dollar cost averaging, DCA. Ini salah satu strategi paling aman buat investor pemula sampai menengah. Prinsipnya simple, beli rutin setiap bulan dengan nominal tetap, nggak peduli harga lagi mahal atau murah. Dengan cara ini rata-rata harga beli lu akan lebih stabil dan risiko kejebak harga puncak jauh lebih kecil. Contoh, lu setor Rp500.000 setiap bulan ke reksadana indeks. Pas harga turun lu beli unit lebih banyak. Pas harga naik lu beli unit lebih sedikit.
Dalam jangka panjang, harga beli lu jadi rata-rata yang sehat. Data real. Studi Fidelity and Vanguard nunjukin, investor yang disiplin setor tiap bulan rata-rata hasilnya lebih baik daripada investor yang trading atau coba nebak-nebak pasar. Di Indonesia, data OJK dan KSEI nunjukin jumlah investor reksadana meningkat 2 kali lipat sejak 2020, karena orang mulai ngerti konsep ini. Mereka yang rutin setor lebih tahan banting dibanding yang all-in sekali. Kenapa konsistensi itu penting? Efek compounding bekerja maksimal. Bunga berbunga atau capital gain kecil yang terus ditanam ulang akan tumbuh eksponensial. Bayangin bola salju kecil di atas bukit yang terus digulingin ke bawah. Ngurangin emosi dan stres. Dengan jadwal rutin, lu nggak perlu panik tiap baca berita IHSG jatuh atau saham A naik. Lu jadi fokus ke proses, bukan drama pasar. Bangun disiplin finansial. Investasi jadi kebiasaan kayak bayar listrik. Nggak tergantung mood, nggak tergantung trending. Ini yang ngebedain investor beneran sama spekulan. Cara praktis mulai investasi konsisten. Tetapkan tujuan dan horizon waktu. Pensiun, DP rumah, pendidikan anak, atau financial freedom. Pilih instrumen sesuai profil risiko. Reksadana pasar uang buat jangka pendek, reksadana saham ETF, saham blue chip buat jangka panjang. Auto debit dari rekening gaji, supaya lu nggak sempet godaan skip. Review portofolio 6-12 bulan sekali. Fokus ke big picture, bukan grafik harian. Contoh real gaji 5 juta rupiah, sisihin 500 ribu rupiah tiap bulan ke reksadana indeks. 10 tahun dengan return 10% per tahun, dana bisa tembus ratusan juta. 20 tahun efek compounding makin brutal. Semua ini tanpa harus mikirin kapan harga murah, kapan mahal. Mindset yang perlu lu tanam. Jangan tunggu duit sisa baru investasi. Anggap ini kewajiban pertama. Nominal kecil nggak masalah. Yang penting disiplin. Investasi itu biaya masa depan, bukan sekadar tabungan biasa. Jangan ganti-ganti strategi tiap tahun hanya karena FOMO. Dampak positifnya, lebih siap menghadapi inflasi dan krisis ekonomi. Portofolio bertumbuh pelan-pelan jadi safety net. Mental lebih tenang karena punya rencana jangka panjang. Ngebentuk habit finansial sehat yang jarang dimiliki orang lain. Kesimpulan, investasi konsisten berkala itu bukan cuma cara nabung, tapi cara melatih mental kaya jangka panjang. Lu nggak harus jadi trader jago, nggak harus punya modal gede. Di era serba instan sekarang justru disiplin kecil kayak gini yang jadi pembeda antara orang yang cuma survive sama yang bisa bener-bener merdeka finansial. Kalau lu bisa mulai hari ini, bahkan dengan nominal kecil, itu udah jauh lebih baik daripada nunggu nanti yang nggak pernah datang. Keempat, kendalikan gaya hidup. Kalau lu perhatiin banyak orang kelihatannya sukses dari luar tapi dalamnya kosong. Rumah gede, gadget terbaru, nongkrong di tempat mahal padahal cicilan numpuk, tabungan tipis. Ini yang disebut lifestyle creep. Gaya hidup naik terus seiring naiknya penghasilan. Ujungnya lu kerja mati-matian cuma buat ngejar gaya hidup, bukan buat kebebasan finansial. Intinya simple, gaya hidup itu pilihan, bukan kewajiban. Lu bisa punya penghasilan standar tapi tabungan tebal karena gaya hidup lu sederhana. Atau sebaliknya, gaji tinggi tapi nggak punya safety net karena semua habis buat konsumsi. Orang kaya beneran ngerti satu hal, yang bikin kaya bukan berapa banyak lu hasilin, tapi berapa banyak yang lu simpan dan investasikan. Kenapa lu harus kendalikan gaya hidup? Ngurangin tekanan finansial, semakin rendah biaya hidup, semakin fleksibel hidup lu. Lu nggak gampang stres kalau kehilangan penghasilan atau kena situasi darurat. Ngasih ruang buat investasi. Kalau gaya hidup nggak meledak, sisa duit lu makin banyak buat ditabung dan diinvestasikan. Ini yang jadi bahan bakar efek compounding di poin sebelumnya. Merdeka dari validasi sosial, banyak orang boros bukan karena butuh, tapi karena pengen dianggap keren. Dengan kendalikan gaya hidup, lu belajar cuek sama ekspektasi orang. Cara praktis mengendalikan gaya hidup. Bedain kebutuhan versus keinginan. Ini skill dasar yang jarang orang latih. Tanya ke diri sendiri sebelum beli. Gua butuh ini atau cuma pengen? Buat budget. Tetap, tentuin porsi pengeluaran untuk tiap kategori, makan, transport, hiburan. Gunakan sistem amplop atau app budget biar terkontrol. Upgrade pelan-pelan. Boleh nikmatin hasil kerja, tapi pastiin income lu naik lebih dulu. Jangan upgrade gaya hidup dulu baru cari income. Batasin paparan sosial media. Banyak FOMO konsumtif lahir dari scrolling. Semakin sering lihat hidup orang lain di medsos, semakin gampang lu ngerasa kurang. Gunakan prinsip delay gratification. Tunda pembelian 24-48 jam. Kalau setelah itu masih pengen berarti memang butuh. Contoh realistis. Gaji naik 30% tapi lu tetap hidup dengan standar sebelumnya. Sisanya langsung dialihin ke investasi. Dalam 3-5 tahun aset lu melonjak jauh.
Lu stop kebiasaan ngopi fancy tiap hari. Rp40.000 kali 25 hari sama dengan Rp1.000.000. Duit ini bisa jadi modal reksadana. Mindset yang perlu lu tanam. Lu nggak harus kelihatan kaya buat jadi kaya. Kebebasan lebih mahal daripada status. Fokus ke progres finansial, bukan pamer hasil. Hidup sederhana itu bukan berarti miskin, tapi strategis. Dampak positifnya, lebih tenang. Tagihan ringan bikin hidup lu nggak dikejar-kejar cicilan. Cepat capai tujuan finansial. Lu punya ruang lebih buat nabung dan investasi. Lebih mandiri. Lu nggak tergantung validasi orang lain buat merasa berharga. Bisa ambil risiko yang sehat. Dengan biaya hidup rendah, lu lebih fleksibel pindah kerja, mulai usaha, atau ambil cuti. Kesimpulan, mengendalikan gaya hidup bukan cuma soal hemat, tapi soal mengatur prioritas hidup. Lu belajar memisahkan mana butuh dan mana ego. Di era sekarang yang penuh FOMO dan branding personal, orang yang bisa kontrol gaya hidupnya punya keunggulan ganda. Duitnya lebih awet, mentalnya lebih tenang. Ini langkah penting supaya investasi lu di poin sebelumnya bisa jalan lancar. Ingat, bukan penghasilan tinggi yang bikin kaya, tapi gaya hidup yang terkendali. 5. Tingkatkan literasi finansial. Kebebasan finansial bukan cuma soal penghasilan tinggi, tapi soal pengetahuan yang tepat. Banyak orang gagal secara finansial bukan karena malas kerja, tapi karena nggak ngerti cara ngatur uangnya. Ujungnya mereka kejebak utang, investasi bodong, atau gaya hidup yang lebih besar dari dompetnya. Makanya literasi finansial itu bukan opsional, tapi wajib. Apalagi di zaman sekarang yang serba cepat. Orang yang paham dasar finansial tahu bedanya kebutuhan versus keinginan. Tahu cara lindungi asetnya. Tahu cara pilih investasi sesuai profil risiko. Sedangkan orang yang nggak paham cenderung ikut-ikutan tren, gampang panik kalau krisis, dan akhirnya muter di lingkaran yang sama. Kerja, belanja, utang, panik. Kenapa literasi finansial penting? Ngindarin keputusan salah. Lu jadi bisa bedain mana investasi sehat dan mana skema tipu-tipu. Ngasih kontrol penuh. Lu ngerti cash flow lu sendiri, jadi lebih berdaulat atas keuangan lu. Meningkatkan kesempatan kaya. Dengan pengetahuan yang benar, lu bisa ambil peluang yang tepat tanpa gambling. Mengurangi stres finansial. Paham uang bikin lu lebih tenang dan nggak gampang kebawa arus. Cara praktis tingkatkan literasi finansial. Baca buku atau artikel finansial. Mulai dari buku basic kayak The Psychology of Money, Rich Dad Poor Dad, sampai buku lokal soal dana darurat dan investasi. Ikut kelas atau workshop online. Banyak platform yang ngasih pelatihan gratis atau murah tentang budgeting, investasi, atau pajak. Follow konten edukasi yang kredibel. Filter mana influencer yang edukatif, mana yang cuma jual mimpi. Praktek langsung. Coba bikin budget bulanan, buka rekening investasi, atau kelola dana darurat. Pengalaman langsung lebih nempel daripada teori doang. Diskusi dengan orang yang lebih paham. Bisa lewat forum, komunitas, atau mentor finansial. Contoh real. Lu belajar dasar-dasar reksadana lewat aplikasi resmi, akhirnya bisa mulai investasi kecil-kecilan dengan aman. Lu baca artikel soal asuransi kesehatan, akhirnya ngerti mana produk yang sesuai kebutuhan dan mana yang cuma gimmick marketing. Lu ikut workshop budgeting, hasilnya bisa tracking pengeluaran harian dengan lebih rapi. Mindset yang perlu lu tanam pengetahuan itu investasi dengan return terbesar. Lu nggak harus jadi expertnya, tapi harus melek. Belajar finansial itu maraton, bukan sprint. Semakin ngerti, semakin kecil peluang lu ditipu atau rugi. Dampak positifnya, lebih berani ambil keputusan karena ngerti risikonya. Lebih tahan krisis karena ngerti cara nyiapin safety net dan diversifikasi. Lebih cepat capai tujuan karena strategi finansial lu jelas. Lebih merdeka secara mental. Lu nggak gampang diatur atau diiming-imingi produk keuangan yang merugikan. Kesimpulan, tingkatkan literasi finansial itu fondasi dari semua langkah sebelumnya. Tabung dulu, punya dana darurat, investasi rutin, kendalikan gaya hidup. Semua butuh pengetahuan dasar supaya berhasil. Di era serba cepat kayak sekarang, orang yang melek finansial lebih siap menghadapi ketidakpastian, lebih tenang, dan lebih gampang ngelihat peluang. Pengetahuan ini juga yang bikin lu naik level dari bertahan hidup jadi mengatur hidup. Penutup, gue tahu banget hidup itu kadang rasanya kayak lari tanpa garis finish. Kita kerja keras, dapat gaji, bayar tagihan, nabung sedikit, lalu habis begitu aja. Tapi di balik semua itu, gue pengen lu inget satu hal. Lu punya kendali lebih besar daripada yang lu kira. Sekecil apapun langkahnya hari ini, itu bakal jadi fondasi buat hidup lu besok. Semua poin yang kita bahas di video ini, mulai dari tabung sebelum habiskan, pakai dana darurat, investasi konsisten, kendalikan gaya hidup, sampai tingkatkan literasi finansial, bukan teori kosong.
Ini prinsip yang udah kebukti menyelamatkan banyak orang dari krisis finansial. Bedanya bukan di seberapa pinter lu, tapi di seberapa disiplin lu ngelakuinnya. Kalau lu lagi ngerasa stuck, capek, atau ngerasa hidup cuma muter di situ-situ aja, tarik napas dulu. Lu nggak sendirian. Fokus ke satu langkah kecil yang bisa lu mulai hari ini. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu nanti. Lakuin aja pelan-pelan, saran gua. Mulai dari yang paling gampang. Buka catatan keuangan, cek arus kas lu, sisihin 10-20% penghasilan buat tabungan investasi dan pelajari dasar-dasar finansial pelan-pelan. Lu bakal kaget sendiri ngeliat perubahan dalam beberapa bulan ke depan. Gue juga mau bilang makasih besar buat lu semua yang udah bantu channel kecil ini sampai tembus 30.000 subscriber. Serius, tanpa lu konten ini cuma jadi angka. Lu bukan cuma penonton tapi bagian dari perjalanan ini. Support lu berarti banget buat gue. Kalau lu punya keluh kesah, ide, atau mau curhat tentang masalah hidup lu, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu dari situ kita bisa diskusi bareng, saling kasih insight, dan bareng-bareng nemuin jalan keluar. Oh ya, buat lu yang pengen keuangan lu lebih rapi dan sistematis, gue juga udah sediain budget tracker atau financial planner dengan harga murah. Ini bisa bantu lu kontrol duit, ngerti arus kas, dan bikin keputusan lebih tenang. Linknya gue taruh di deskripsi video ini. Kalau lu suka konten kayak gini, klik tombol like sekarang biar gue tahu lu pengen lebih banyak konten yang real dan relevan. Dan jangan lupa subscribe biar lu nggak ketinggalan video-video baru gue yang lain. Makasih banget udah nonton sampai habis. Support lu berarti banget buat gue. Gue tunggu lu di video selanjutnya.